Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Busna. Kali ini kita akan belajar matematika bersama-sama tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Sebelum memulainya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Menggunakan cara menyamakan penyebut dua pecahan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Konsep dasar pecahan. Ini adalah pizza milik Siti. Pizza tersebut dipotong menjadi dua bagian sama besar, sehingga masing-masing potongan pizza adalah 1/2 bagian. 1/2 bagian pizza dimakan Siti, sehingga dinyatakan dalam bentuk gambar seperti berikut. Bisa dalam bentuk horizontal maupun vertikal. Bilangan 1 sebagai pembilang, bilangan 2 sebagai penyebut. Jadi, pembilang itu bilangan yang terletak di atas, sedangkan penyebut adalah bilangan yang terletak di bawah. Konsep dasar pecahan. Ini adalah pizza milik Edo. Pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1/4 bagian atau 1 potong pizza dimakan Edo, sehingga 1 potong tersebut dinyatakan 1/4 bagian. Jika digambarkan seperti pada tabel berikut ini, kita dapat menggambar dengan bentuk horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, menyatakan gambar dalam bentuk pecahan. Ada 1/4, 2/4, 3/4, 2/6, 3/6, dan 5/6. Ini adalah contoh-contoh cara menggambarkan sesuai dengan pecahan tersebut. Sekarang kita akan membahas penjumlahan berpenyebut sama. Contoh, Siti memiliki satu buah roti. Roti tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Lalu, Siti memberikannya kepada Edo sebanyak 1/4 bagian. Edo meminta lagi 1/4 bagian roti. Berapakah total bagian roti yang dimakan Edo? Maka, cara mengerjakannya adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi, roti yang dimakan Edo yaitu 2/4 bagian. Contoh 2. Ini adalah pizza milik Siti. Pizza tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama besar.
berapakah bagian masing-masing potongan pizza tersebut? Nah, ternyata masing-masing potongan tersebut adalah 1/6 bagian. Kemudian 3/6 bagian pizza dimakan oleh Edo dan 2/6 bagian dimakan oleh Siti. Berapakah bagian potongan pizza yang dimakan oleh mereka? Maka kita dapat menjumlahkan 3 ditambah 2/6 sama dengan 5/6 bagian potongan pizza. Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Sinta membantu ibunya berbelanja keperluan dapur. Ibu Sinta memberi catatan belanja kepada Sinta. Sinta harus membeli 1/4 kilogram gula pasir dan 1/2 kilogram tepung. Berapa kilogram barang belanjaan yang dibeli Sinta? Nah, berarti kita menjumlahkan gula pasir dan tepung tersebut. Maka kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan gambar. 1/2 digambarkan berikut ini. 1/4 digambarkan seperti ini. Nah, dari kedua gambar tersebut kita sejajarkan. Ternyata kedua gambar tersebut memiliki luas daerah yang sama besar. Nah, sekarang kita beri garis titik-titik penghubung yang menyatakan gambar tersebut memiliki bagian luas daerah yang sama. Nah, sekarang kita dapat menjumlahkan berapa bagian yang diarsir dari kedua gambar ini. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3/4 bagian. Maka total barang belanjaan Sinta yaitu 3/4 kilogram. Paham anak-anak? Menjumlahkan pecahan dengan cara mengalihkan silang. Berikut langkah-langkahnya. Mengalihkan silang dengan rumus berikut. Kedua, menjumlahkan pembilang pecahan. Ketiga, sederhanakan. Contoh, 2/8 ditambah 5/10. Kita dapat mengalihkan silang seperti ini, sedangkan penyebutnya juga kita kalikan. Bisa dengan mengalihkan sebaliknya, 8 kali 10 atau 10 kali 8. Hasilnya sebagai berikut. Nah, hasil akhirnya adalah 60/80. Karena bilangannya ini besar, maka kita sederhanakan dengan bilangan yang habis dibagi oleh kedua bilangan, pembilang dan penyebut tersebut. Maka didapatkan hasilnya 3/4. Jadi 2/8 ditambah 5/8 sama dengan 3/4. Menjumlahkan pecahan dengan cara KPK. Langkah-langkahnya, ubah penyebut tiap pecahan menjadi KPK dari penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. 2. Jumlahkan pembilang pecahan. 3. Penyebutnya tetap. 4. Sederhanakan. 3/4 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah kita mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 dan kelipatan 4 didapatkan bilangan sebagai berikut. Nah, kita cari bilangan kelipatan yang sama. Ternyata kita temukan adalah 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Lalu kita hitung. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 2 kali 4/12 ditambah 1 kali 3/12 sama dengan
8/12 ditambah 3/12, hasilnya 11/12. Karena ini bilangannya tidak habis dibagi lagi, maka bilangan ini tidak perlu disederhanakan. Jadi, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini Bu Guru punya fakta unik. Ternyata ada contoh surat dan ayat Al-Quran yang membuat bilangan pecahan. Dan ini terdapat di surat Al-Muzammil ayat 20. Bunyinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi maksudnya dari ayat ini adalah bahwa Allah itu sudah menentukan waktu sholat malam kita, yaitu di 2/3 malam, 1/3 malam, atau 1/3 malam. Karena kita tidak bisa sholat tahajud sepanjang malam. Karena itu Allah memberikan kita batas waktu. Ya, Allah menentukan waktu kita, menentukan waktu malam, menentukan waktu siang. Itu adalah semua Allah yang bisa menentukan waktu-waktunya. Nah, dengan demikian maka Allah memberikan kita keringanan. Ya, pada saat sholat Allah memudahkan kita untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mudah kita baca pada saat sholat. Nah, itu tadi ternyata bahwa di Al-Quran ada loh yang menceritakan tentang bilangan pecahan. Nah, hebat bukan? Nah, sampai di sini ya pembelajaran yang dapat Bu Husna sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak dan menjadikan kita semakin untuk rajin sholat malam ya, karena sudah Allah firmankan dalam sebuah surat yang ada di Al-Quran. Oke, itu saja dari Bu Husna. Bu Husna mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.